3, 4, 1, 2, mulai. Aku berdiri Indonesia tanah air merah pusaka putih bendera kita berkibar langit terang-terang deng 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 dong 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 dang 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 deng 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 dong 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 ke kelas 3 yang sudah naik kelas ya. Gimana liburannya? Gimana liburannya? Ya, halo adik-adik kelas 1. Di depan dulu, di depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sembari mengisi daftar hadir, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sudah mempercayakan putra putrinya ke SD Negeri 2 Ababi. Nah, pada kesempatan ini di sini kita sama-sama membina, mendidik, membimbing anak-anaknya baik itu di rumah maupun di sekolah. Siswa baru itu 10 orang ya. Ibu ketahui bahwasannya pendidikan, pembelajaran sekarang tidak hanya serta-merta belajar pendidikan hanya di sekolah saja. Saya harapkan Bapak Ibu bersama bekerja sama untuk membina, membimbing, mendidik anaknya juga. Nah, di sini juga kita mengenal namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bagaimana di rumah itu dibiasakan putra putrinya yang pertama itu bangun pagi, dia mandi, kemudian elingan supaya dia sarapan, balu berangkat ke sekolah. Nah, diajarkan juga sama anak-anak Bapak Ibu, ketika mau berangkat sekolah, tentunya agar dia membiasakan diri salim. Sebelum dia berangkat ke sekolah salim, kemudian nanti sampai di sekolah juga pasti akan disapa oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah sama sekali. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ketahui juga bahwasannya di sekolah juga akan ada pembersihan Bapak Ibu. Ini adalah pembiasaan dari sejak kecil anak-anak itu dia hidup sehat bersih. Bapak Ibu artinya kan belajar ya. Nah, pada jam-jam istirahat putra putri Bapak Ibu itu ada kantin di sebelah sana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bawain bekal dari rumah, boleh? Boleh. Nah itu, terus kemudian juga baru belajar lagi. Nah, termasuk juga di pembelajaran itu ada pembelajaran berolahraga. Nah, berolahraga ini juga untuk membuat badan anak-anak supaya sehat. Nah, berolahraga kemudian ada juga pembelajaran agama. Nah, di sana menumbuhkan karakter, bagaimana saling menyayangi, mengasihi, kemudian juga bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, kemudian ada pelajaran agama, olahraga, dan ada juga pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ada IPA, IPAS, ada bahasa Indonesia, matematika. Nah, itu nanti diharapkan juga kita bekerja sama dan baik. Nah, sesampai di rumah, sampai di rumah sudah gabung ke masyarakat anaknya. Karena masyarakat kecil itu adalah keluarga masyarakatnya, ada kakeknya, ya kan, ada orang tuanya. Nah, di sana diajarkan kepada anak bagaimana dia bisa menyayangi orang tua juga. Artinya anak-anak itu dia taat kepada orang tua. Karena dia biasakan juga anak supaya tidur siang Bapak Ibu ya. Nah, tidur siang baru 5,5 jam aja atau 1 jam paling lama. Setelah dia pulang sekolah setelah dia sampai di rumah ganti baju, makan, kemudian sekali waktu Bapak Ibu luangkan waktu makan bersama anak-anak ya. Setelah itu, nah ada kan juga untuk membantu orang tua. Membantu orang tua apa kira-kira kalau sore? Ya misalnya nyulam, nyampak, kemudian ngepel, yang mana yang bisa kiranya bisa menyapu halaman, nyabut rumput, nanam tanaman. Nah itu. Nah setelah itu yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Nah ajarkan para anak juga untuk terbiasa berdoa sore hari. Ya, jadi doa nggak untuk membantu kerja sembahyang. Kemudian malamnya mendingan nikahin lajah malih untuk belajar untuk materi yang besoknya. Nah dan kemudian juga Bapak Ibu tidurnya jangan tenang. Jangan larut ya. Nah usahakan supaya besok paginya dia bisa bangun pagi lagi. Yang pertama setelah datang ke sekolah, anak-anak itu dia salim sama orang gurunya semua, dan juga dia akan mendapatkan sama teman-temannya, ya. Nah, terus kemudian baru setelah itu pembersihan. Selesai pembersihan cuci tangan, ya. Baru sembahyang. Pada saat sembahyang, saya sembahyang. Tadi Bapak Ibu sudah melihat ya. Nah, bagaimana kami itu kebiasaan kami. Kemudian setelah sembahyang itu hormat bendera. Kalau hari Senin kita upacara Bapak Ibu ya, hari Senin kita upacara kita bendera. Hari-hari lainnya kita hanya apel menghormat bendera sembari menyanyikan lagu Indonesia ya. Kemudian menyanyikan lagu wajib, kemudian menyanyikan lagu daerah. Selanjutnya ada ice breaking, tepuk gitu ya. Dan seperti tadi sudah dicontohkan Bapak Ibu tadi lihat. Ya, nah seperti itu ya. Nah seperti itu setelah itu baru anak-anak masuk ke ruangan belajar. Nah, itu program kami. Nah kemudian pula perlu yang sampaikan juga, yaitu bahwasanya di sekolah kami itu ada ekstra. Nah sekarang nanti Bapak Ibu yang pintar nari, ada suka tabuh. Ya, kalau Bapak Ibu mau dari kecil dia belajar tabuh boleh, sama Pak Danu. Kemudian kalau mau juga menghidup, ya itu juga boleh. Silakan. Itu ada 3 ekstra yang membangun budaya, ya, membangun budaya di sekolah kami. Ya, selain juga di sini kita juga ada kelompok Bapak Ibu kita dapat dari pemerintah kemarin model hard laptop pintar 15 itu bisa diberdayakan. Tetapi untuk anak kelas 1 yang sekarang jangan dulu, takutnya nanti bisa karena mahal Bapak Ibu. Itu diberdayakan untuk anak ketika dia lomba, kemudian ketika dia harus ujian untuk tes. Dan dia belajar, dan juga diberdayakan untuk belajar. Biasanya kesempatan anak kita berdayakan dengan hal tersebut. Nah terus
kemudian juga nanti yang menjadi wajib itu adalah kegiatan pramuka. Tetapi boleh tidak dipilih seandainya Bapak Ibu misalnya anaknya maunya nari, ya, atau dia mau nabuh, ya, pramuka itu wajib, tetapi bisa tidak dipilih juga. Nih, nah, terus kemudian juga Bapak Ibu sudah mengetahui, mungkin besok kita akan lanjutkan ke perkenalan dengan Bapak Ibu guru. Yang mana visi daripada sekolah kami itu adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berprestasi, berbudaya, berwawasan iptek dan lingkungan berdasar, yaitu Punamu dan film. Punamu dan film kita semuanya Bapak Ibu. Anak-anak hanya membawa senang sari aja. Nah, terus kemudian kalau dia mau aturan boleh, ya. Nah, terus kemudian dia akan pakai pakaian adat juga. Dan juga pada saat itu Purnamu dan film. Juga pada saat Saraswati, nah kita keluar ya. Di sana baru harapan kita nanti ada pertunjukan dan dia pakai pakaian gitu. Terus kemudian ada yang menggong juga gitu. Pokoknya kita bersyukur sekali Bapak Ibu, kita diberikan belajar bersama di sana tanpa bayar. Itu yang perlu yang tekankan kembali. Dan dari apa yang saya sampaikan, harapan saya dari paparan saya dari kegiatan yang saya sampaikan barusan, bagaimana sekolah ini memfasilitasi, membina, mendidik, membimbing putra putri Bapak Ibu semua. Harapan kami adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan iptek dan lingkungan. Lingkungan adalah di mana adalah tempat mereka juga belajar sebagai media dan sumber belajar. Ada senam anak Indonesia hebat. Itu perlu diperhatikan. Dan juga yang ulas tadi yaitu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, untuk besok kita ketemu kembali. Yang mau ditanyakan berkenan apa yang saya sampaikan? Tidak. Perkenalkan, nama saya Lutfi Subari. Saya berasal dari Kintamani, Batu Utara. Kita menikah di Depok. Bapak juga sebagai kepala sekolah di SD. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi untuk hari ini, daftar hari ini sudah ada. Sudah. Oke, makasih Pak. Oke. Yang sini untuk para Om.